Apa kabar? Hadir kembali di Seolah Podcast, tapi gak main-main nih kita muni. Seolah Podcast kan biasanya nang studio ya. Nah, saiki aku dolen nang Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, sopo sing gak Semeru ambek Bromo. Nah, menarik langsung ketemu kepala Balai Besar Taman Bromo Tengger Semeru, Pak Nur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya Pak, kesibukan akhir-akhir ini. Kesibukannya cukup banyak, apalagi menjelang Agustus, apalagi menjelang dingin sekali, apalagi kemarin habis libur panjang. Pokoknya sibuk pol. Ya, apalagi ini baru dibuka pendakian juga sampai di sebatas Ranupani ini. Ya. Ranupani apa Ranukumbolo ya? Ranukumbolo ya. Pendakian ini Pak, tak ceritani di Ya, sini. ini penting ini. Oh. Soalnya rame ini karena Ojo pendakian. kesusu enak kesikut Pak. Jadi pendakian ini yang lagi rame dibicarakan oleh teman-teman semua, terutama para pencinta pendakian, untuk Semeru sampai Ranuregulo itu masih belum dibuka. Nomor satu alasannya karena kita ini memberikan fasilitasi itu sebagaimana arahan dari BVMKG. Nah, BVMKG sampai dengan saat ini izin memberikan level 2 waspada. Jadi teman-teman arek-arek para pencinta pendaki ojo kesusu. Gampang wae, wah mendaki, tapi karena sekarang posisinya masih waspada level 2, ya wadahnya nggak berani mengizinkan karena kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Timbang berisiko. Timbang berisiko. Sabar tadi. Karena resiko ditanggung penumpang. Betul, kan. bukan ditanggung pengelola. Pengelola kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, faktor Bromo Tengger Semeru itu kan kalau di Jawa Timur kan paling seksi ya, paling seksi. Artinya nih ini situ ya mulai dari istilahnya atmosfer pegunungannya, taman konservasinya sendiri, bahkan kebudayaan Tengger ada di gunung. Nah, mengharmonikan ini di ketiga sektor ini apa Pak? Sesuai tagline-nya Bromo Tengger Semeru kan harmoni konservasi alam dan budaya. Artinya Bromo Tengger Semeru benar-benar memberikan pengayoman sekaligus memberikan payung terhadap bagaimana alam ini hidup berdampingan dengan budaya setempat. Terutama di Bromo ya, Bromo Tengger kan berarti suku Tengger kan atau adat budaya Tengger. Nah, untuk itu sebenarnya beberapa kegiatan, event, bahkan ini kami berencana 17 Agustus nanti kita akan kembalikan semua nama-nama yang bukan lokal, padahal lokal power itu is the best. Nah, makanya koyok Bukit Teletabis engko yang balik kudune Lembah Watangan. Teletabis wis gak dada-dada mana. Mosok ono lala ono puh nang lalapung di anu Bromo ae. Kudu kembali ke Lembah Watangan. Dan wingi Pak, saya sempat bertemu dengan para tokoh adat sana, romo-romo dukun, ngobrol panjang kali lebar kali tinggi sehingga tadi volume kuwi. Nah, itu sudah semuanya sepakat jane bahwa budaya Tengger atau adat Tengger harus kembali. Sehingga tagline Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diusung Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup New Bromo itu Titi Luri. Nah, jadi Bromo lahir kembali menjadi New Bromo. Titi Luri kata para romo dukun itu nguri-uri paninggalane para leluhur. Artinya klop banget itu dengan tagline Bromo Tengger Semeru yang harmoni konservasi alam dan budaya. Saya rasa kalau kita semua melindungi, menjaga, memelihara dengan baik Bromo Tengger Semeru, artinya pasti akan berdampak kepada adat budaya. Karena tidak mungkin itu dipisahkan. Onone Bromo Tengger Semeru dulu juga karena adanya adat budaya yang lokal wisdom yang menjaga di situ. Nah, berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan aset yang dikonservasi, berkaitan juga dengan arus masuk wisatawan dan pendakian ke sana. Nah, konteks bagaimana mensosialisasikan kesadaran untuk juga ikut terlibat
di dalam konteks kebudayaan maupun konservasinya, apa kebijakan yang Nah, ini cocok. Salah satunya hari ini kita podcast ini, Pak. Kan nanti ini sosialisasi. Okay. Salah satunya ini. Nah, salah duanya nanti kita akan buat kalender wisata, Pak. Okay. Kalender wisata itu kemarin saya sempat ngobrol dengan para dukun adat, Romo Dukun ya. Beliau itu sebenarnya keberatan ketika saat melakukan ritual itu diganggu oleh adanya pengunjung. Nah itu mereka bermohon kalau bisa 1 atau 2 hari saat mereka melakukan ritual adat itu tutuplah Bromo kuwi barang 1-2 hari itu. Nah, win-win solutionnya, padahal mungkin orang luar pengen melihat itu kan. Akhirnya tak gawe kalender konservasi. Oke. Nah nanti dari para adat budaya, ada yang dari Tosari, ada yang dari Ranupani, kemudian ada yang dari Ngadas, itu nanti membuat semacam sendera tari. Oke. Nah itu nanti sendera tari terkait dengan apa jenis yang lelarung sesaji itu apa? Kasodo. Nah, kasodo itu nanti dibuat sendera tari sehingga kalender itu nanti akan di blasting di medsosnya Bromo. Oke. Nah, dengan begitu maka yang jaluk tulung mulai dari teman-teman yang punya medsos yang banyak followersnya, hotel, tour travel, tour guide itu nanti jeep semuanya harus memblasting ini semua. Sopo sih Joko Bromo nek gak awake dhewe karena apa? Multiplier efeknya untuk semua, bukan hanya untuk pengelola Bromo ini kan pemerintah hanya memfasilitasi. Intinya masyarakat lah yang harus bersama-sama menjaga dan terlibat aktif ya. Oh iya harus harus. Nah, dengan posisi dengan rencana mengkalenderkan itu artinya ono platform Pak ya. Platform yang memang ini disiapkan atraksi budaya atau atraksi adventure misalnya di dalam konteks itu yang memang berdekatan dengan memang event-event yang memang natur di sana, asli di sana itu. Betul. Nah, yang nanti kayak mau Kasodo biar tidak mengganggu khidmatnya ritual teman-teman yang di sana, mungkin nanti selang seminggu atau selang berapa kalender wisatanya di situ. Oke. Nah, itu nanti jadi pengunjung juga tidak hanya moro nenggone pananjakan delok sunrise tok, tetapi ada event budayanya yang itu harus dikenalkan bahwa ini loh budaya yang ada di Bromo Tengger Semeru gitu. Jadi semuanya bisa jalan, tidak hanya harmoni pada konservasi alamnya tetapi juga harmoni dengan budayanya di sana. Oke. Wisatawan itu menjadi sesuatu yang promising, menjanjikan. Nah, kalau dilihat perkembangannya di kira-kira 10 tahun terakhir ini, itu muncul investasi akomodasi, restoran dan macam-macam. Nah, membalansnya seperti apa ini, Pak? Kita tidak bisa memungkiri bahwa kecepatan pembangunan, kecepatan budaya, kecepatan teknologi, kecepatan pengetahuan itu akselerasinya kan tinggi. Nah, itu juga di Bromo Tengger Semeru sendiri kita mengerem atau memberikan semacam guideline bahwa tidak semua kawasan itu iso digawe investasi, digawe hotel, digawe bangunan-bangunan kan tidak bisa. Karena sebenarnya kalau kita bicara wisata konservasi alam, alamnya yang menjadi subjek, bukan bangunan yang artifisial artifisial itu yang akan membuat kenyamanan pengunjung sini. Nek pengen nyaman budal ning mall, ojo ning gone ojo nang alas. Itu kira-kira seperti itu sehingga konteksnya harmoni konservasi alam dan budaya ku yo kudu njaga alame, kudu njaga budayane, kudu njaga pengunjunge. Dan pengunjung yo aja terus wah ini kurang itu. Iklan 1 2 3 4 mungkin ya, tapi secara keseluruhan harmoni itu judul akhirnya adalah keberlanjutan untuk dinikmati generasi mendatang atau anak cucu, bukan sekarang saja.
Hanya secara sosial dan budaya itu harus memang terikat harus ya. Terikat. Termasuk juga siapapun masyarakat luar sing teko nang Tengger Semeru ya harus menyesuaikan. Ya harus menyesuaikan. Nek gak gelem ora usah teko ora patheken. Ngaliyo. Ngaliyo. Oke, Pak. Nah, sesuai dengan itu tadi. Objeknya apa sih sebenarnya? Ini ya alami kan. Nah, alam ini kan erat kaitannya dengan konteks konservasi misalnya. Baik iku apa istilahnya dari sisi tanamannya, dari sisi ekologinya dan macam-macam. Nah, ruang-ruang yang disepakati misalnya agar pengunjung ini iso juga menghormati itu, Pak. Nah, gitu ya. Apa itu, Pak? Balik ke adat budaya lagi. Oke. Jadi triggernya justru di situ. Betul. Nah, makanya nanti itu rencana kita akan memang mengumpulkan semua. Kayak wingi lah, viral, turis pamer bokong itu kan itu ora pantes kan enggak sesuai adat. Kemudian ono maneh wis diwenehi sesengker kuwi apa? Pager, tempat-tempat yang punya nilai sakral, mistis atau tempat yang dipuja, dihormati. Digawe mrono, kemudian ono sing kadang-kadang ngoyo, kencing di situ. Itu kan enggak ini. Nah, nanti ini akan kita sosialisasikan melalui tour travel, melalui pemilik-pemilik jeep sehingga mereka itu juga harus mengerti mana yang boleh dan mana yang enggak. Nah, itu wajib. Nah, nanti ini akan kami kumpulkan, kemudian nanti romo-romo dukun ini akan saya minta untuk ngomong di depan mereka. Bahwa iki loh, wisata itu bukan membabi buta. Wisata itu harus bijaksana. Ketika mana yang harus disesuaikan dengan adat setempat, yo coba langgar. Bahkan saya mengusulkan kasih sanksi adat. Romo, saya bilang begitu. Karena apa? Ini kaitannya dengan bagaimana menjaga harmonisasi tadi itu, konservasi alam dan budaya. Nek gak ngono, Cak, waduh, wis bisa ruwet ya. Engko nek ono Pak Geblok, nah, kita kan nggak tahu. Wong ning kita ini punya dunia lain yang kita nggak kelihatan. Paham ya. Hanya masyarakat setempat aja yang punya rule itu kan gitu ya. Anunya gitu. Oke. Nah, harmonisasi alam, konservasi alam dan budaya. Nah, ini harus terintegrasi, harus tersosialisasi dengan baik. Nah, konteksnya bagaimana menggerakkan ini agar masyarakat setempat itu juga iso nyengkuyung bareng misalnya. Ya. Agar siapapun nanti masyarakat pendatang ini kan gak iso kendalikan juga ya. Ada musim-musim tertentu yang memang besar kedatangannya, ada yang enggak. Nah, ini ya apa Pak menggulirkannya? Makanya salah satu caranya pakai kalender wisata tadi. Nah, kalau kalender wisata mereka kan tahu. Jadi wis kayak semacam SOP juga itu ya. Iya, tadi nek aku teko mrene wayah nanti pas misalnya pas kasodo, kuwi ra iso mlebu. Berarti kan orang dikasih tahu pengunjung itu jauh-jauh hari. Bahwa aku enggak bisa masuk sana. Nah, mungkin bisa dilihat seminggu setelahnya ada sendera tari. Oh, ini. Nah, ini nanti ini akan disosialisasikan jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, masyarakat setempat yang notabene-nya yang bergerak di bidang wisata, di homestay, ini juga harus nyengkuyung. Nek enggak, maka ini ya bubrah. Nah, itu nanti bisa melalui sosialisasi, bisa kita melalui acara festival adat dan budaya yang ada di situ. Termasuk nanti kita akan meminta bantu romo-romo dukun untuk saat mereka kan sering sekali kayak kemarin aku waktu ke sana, beliau lagi ada yang ruatan. Di dalam ruatan itu perlu disampaikan makna konservasi dan budaya. Sehingga pemangku-pemangku budaya di situ harus ikut mensosialisasikan ini ya. Gitu. Nah, dewe-dewean gak mampu, Cak. Pasti ya banyak kendala gitu kan. Keterbatasan harus sama-sama gitu. Nah, sisi lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sisi lain juga ada mungkin Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata mensinkronkan gagasan ini seperti apa? Nah, iki rencana paling cepat itu adalah FGD. Jadi kita duduk bersama, aku pengennya nanti itu pihak kita Bromo Tengger Semeru nanti audiens dengan teman-teman dari pariwisata,
kemudian dari pemerintah kabupaten kota yang sekitar ada 4 ya, itu, ada 4 itu sehingga kita memberikan informasi bahwa wisata kui ora saiki tok loh. Nah, kemudian itu yang kedua, wisata itu harus bijaksana karena ada sisi budaya yang tidak bisa ditinggalkan dan itu menjadi bagian dari wisata alam itu sendiri. Karena mereka ada duluan sebenarnya dengan budaya yang ada. Saya juga ngomong wisata mereka di kono wisata. Turis teko iku wis ono. Iya. Lah kudune kan dihormati yang dia ada di situ gitu kira-kira. Alune itu ya. Oke, menarik. Nah, aku pikir cukup padat informasi tersampaikan semua. Nah, satu terakhir ini Pak, dari semua yang sebelum tak tanyakan, apa pesan inti dari sampean yang bisa disampaikan ke penonton ini seolah? Sesuai tagline-nya Balai Besar Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, harmonisasi konservasi alam dan budaya. Artinya apa? Jaga konservasi alam, dalam hal ini kalau jadi pengunjung ya harus pengunjung yang bijaksana. Kemudian budaya itu harus tetap titiluri tadi itu. Harus diuri-uri sebagai peninggalan sejarah karena kita hidup tidak akan ada hari ini kalau tidak ada sejarah dan budaya sebelumnya. Jadi harus melaksanakan menjaga budaya, harmoni budaya dan konservasi atau menjaga konservasi alam dan budaya. Itu terlibat untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya kami saja sebagai pengelola. Termasuk juga wisatawan yang termasuk juga medsos influencer dan macam-macam YouTuber, kowe apa les pokoknya yang itu harus terjaga semua. Nek sidik-sidik di blasting yang jelek, bukan jadi gini, yang jelek sampaikan ke kami sehingga kami bisa memperbaiki. Tapi yang baik sampaikan kepada dunia sehingga itu menjadi bagian dari Bromo ini dunia, tidak hanya warisan dunia. Iya, tidak hanya Indonesia, Pak. Oke, padet bareng Pak Nur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru aja lali rek. Sip.